Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apakah sehat semua? Sehat. Saya rasa begitu ya, sehat semua ya. Oke, di bahasa Indonesia, selama kalian bertemu dengan saya, auto kalian akan menggali apa sih bahasa Indonesia itu, atau malah tidak? Jelas enggak, Pak, gitu. Ya kan? Sebenarnya ada banyak konflik dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali konflik yang namanya bahasa Indonesia itu harus baku atau tidak, ya kan? Terus dengan pelafalan atau olah vokalnya bahasa ibu atau tidak kan gitu. Nah, apa kemungkinan yang sering kalian temui tentang konflik dalam bahasa Indonesia? Mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu. Plesetan kata yang lagi booming atau lagi mendunia itu adalah kata-kata yang kita ubah bentuknya, bentuk pengucapannya ya, bukan maknanya loh. Maknanya tetap sama gitu kan, santai kan, awalnya kan santai atau santai menjadi santuy, uy kan, yang harusnya santai, ai menjadi uy, ya kan. Itu saya juga belum memahami pengubahan bentuk itu melalui apa gitu kan, atau kita bisa tebak ya, saya bisa tebak maksudnya santuy oke, uy katakanlah panggilan ya, panggilan kita kalau anak muda saat ini ya, uy gitu kan. Kalau dulu sama saya itu kan coy ya, itu paling, kalau nggak gitu coy itu medok banget ya kan. Kalau saat ini yang saya teliti adalah uy. Halo uy, kemana uy gitu kan. Uy, dekat ya. Nah, saya rasa bahasa yang akan kalian ubah itu tadi, ai menjadi uy, itu juga sama dengan santai dulu, santuy dulu, uy gitu kan. Kan enak jadi u ketemu u, ya kan. Pelafalan u ketemu u, ya. Konteksnya gitu. Jadi enak. Santai oi juga enak, ya kan? Ada jedanya dikit gitu. Kalau santuy oi enak kan? Ya kan? Karena u ketemu u, ya. Itu dalam hukum bahasa Indonesia itu ada gitu. Namanya morfem, ya kan? Fonem, morfem, pengucapan. Paham ya, Daru? Jadi mungkin ada kedekatan pelafalan bunyi. Seperti itu. Jadi masih banyak lagi ya. Ada juga tentang penggunaan bahasa Indonesia yang disatukan dengan bahasa Jawa. Contohnya, ayo, pasti ada. Bahasa Indonesia yang disatukan dengan bahasa Jawa. Apa? Areknya. Sebenarnya, iya kan? Konteksnya dekat dengan kita ya, bahasa Indonesia itu mudah sekali untuk diubah karena cuman komunikasi. Kalau ilmu keilmuannya nggak bisa paten, ilmunya paten. Kalau bahasa Indonesia areknya itu sebenarnya apa? Awal bahasa Jawanya yang maknanya anak ya, anak atau dia, atau dikenai pihak ketiga ya. Pihak ketiga ya, pihak pertama adalah saya atau aku. Nah, itu kenapa lebih dikenal dengan bahasa yang santainya tadi atau agaknya gitu kan. Hanya dilabelinya itu bisa mengubah jadi bahasa Indonesia. Loh, saya bingung juga. Sedangkan gitu kan. Iku anak atau pihak tiga ya, sehingga yang dituju itu siapa kan, benda itu terletak di sampingnya ya, di sampingnya. Lucu lagi kalau itu dikasih nama dan nya, misalkan ya, siapa yuk, saya kasih contoh ya, Alivianya. Benda itu diletakkan di sebelah alifianya. Bingung lagi. Nah itu, maka dari itu penggunaannya itu sebutuhnya saja.
itu sebetulnya saja. Jika tidak, benda itu diletakkan di sebelah alifiyah, cukup ya kan? Cukup dipadankan. Jadi pemadanan kata itu juga penting. Apa pemadanan kata? Ada yang tahu? Pemadanan kata. Ayo dibuka KBBI. Nah, padanan kata. Pemadanan kata. Jadi lebih efektif lagi ya katanya. Jadi maknanya sama, tapi bentuknya yang beda. Yang saya katakan tadi sebutuhnya saja. Kalau ada yang di depan itu nggak boleh, ada kata dalam di depan itu nggak boleh dalam suatu kalimat lo ya. Maupun di nggak boleh itu hukum alamnya di bahasa Indonesia. Kenapa gitu? Ujuk-ujuk sudah dalam malam ini saya ucapkan kamu, itu tidak boleh. Yang dituju juga boleh. Langsung, kalimat langsung dan tidak langsung tentunya kalian paham ya? Paham ya? Paham ya? Kalimat langsung dan tidak langsung. Nah itu bahayanya kita itu kadang melupakan hal itu. Kalau komunikasi itu sama temennya masih belit-belit dan kebanyakan itu nggak boleh dalam komunikasi, broadcasting apalagi. Itu ditekankan untuk apa? Menjeda sebenarnya ya. Kenapa tidak nafas saja? Ayo, kenapa atau mungkin begini Pak. Nah mungkin itu tidak boleh. Ketika kamu katakan kata mungkin itu tidak mungkin maknanya. Mungkin sakit, berarti belum sakit, belum tentu dia sakit, ya kan? Masih dugaan. Nah mungkin itu kita kasih nilai ke dugaan. Mungkin dia sakit hati, mungkin belum tentu ya, masih belum tentu, masih mungkin atau diduga bahwasanya dia sakit hati seperti itu. Nah ada kaitannya juga, itu kan ngomong tentang kalimat atau pengucapan atau makna. Ada juga nomina, bahasa, verba. Ayo nomina dulu. Nomina itu kata? Nomina kata benda. Nomina itu kata benda. Contohnya buku, pulpen, mari, meja, mobil, papan tulis, banyak lagi ya. Dan kata verba. Apa itu verba? Kata, contohnya menulis, membaca, duduk, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Itu sih sifat. Bukan sifat itu yang dikatakanlah dia jahat ya, dia baik, itu bukan ya. Tapi atas, bawah, lengan kanan. Nah ini apa? Kata apa? Lengan kanan. Nomina. Lengan kanan. Frasa, betul. Nah, dia sudah menduga ke frasa. Kenapa? Sebenarnya ini ada tangan ya. Yang mengikuti tangan adalah kata frasanya tadi. Jadi sehingga lengan kanan, tangan kanan. Itu kan umpama kan juga ada. Tangan kanannya ibu siapa gitu kan, bapak siapa gitu. Seperti itu ya. Mudah ya. Mudah kalau kita jeli. Nah, kalau kita gak jeli, ya wes lah. Di UKBM saya buatkan kolom-kolom di mana kolom itu menyimpan nomina, verba dan juga frasa. Kita itu nggak ada latihan ya, nggak ada latihan atau nggak ada kebiasaan ngomong harus dilandasi dengan ada kata, 3 kata ini di dalamnya. Ayo coba nanti mulai nanti ya dibiasakan untuk menggunakan. Misalkan dalam satu kalimat itu ada nominanya misalkan, nggak langsung tolong ambilkan itu apa gitu, pasti gitu kan, tolong ambilkan itu adalah atau yang disudutkan itu di mana gitu.
Tolong ambilkan pensil. Di mana? Di situ. Nih, hadap ke depan ya. Ucapkan kata definisi. Kamu dulu. Definisi. Definisi. Ya. Bisa diulang lagi. Ayo. Definisi. Jelas ya, tegas ya. Definisi. Definisi. S-nya lebih banyak di sini. Definisi. Ya ini yang namanya pengucapan yang akan kita pelajari sama ini gitu. Definisi. S-nya yang kental di sini. Coba ucapkan batu bata. Batu bata. Batu bata. Batu bata. Ya. Batu bata coba. Batu bata. Batu bata. Di sini ngeflat gitu. Ngeflat. Di sini ada batu bata. U-nya ditekankan ya di sini. Ya. Ya. Flat di sini ini ditekankan U-nya. Morfemnya di U. Batu bata. Aku sayang kamu. Ayo coba. Aku sayang kamu. Coba. Coba. Dia grogi gak gitu? Ayo. Aku sayang kamu. Cara melafalkannya, dia itu menggunakan kayak aku sayang kamu. Dengar ini, aku sayang kamu. Tandanya apa Pak De? Ya. Tandanya sayang kamu. Oh gitu ya. Nah, jadi pengucapan atau pelafalan itu sangat penting. Apalagi cewek butuh kepastian. Jadi pasti harus pasti bahasa Indonesia tuh pasti gitu. Apa yang diucapkan ya itu maknanya gitu. Aku sayang kamu. Siap, aku sayang kamu. Gitu. Gak mungkin kayak gitu kan ya. Seadanya kan gitu. Apalagi kalau menanggapi hal yang tentang cinta-cintaan itu, sangat dekat dengan kalian saya rasa seperti itu. Ya, maupun yang kalian film, yang kalian baca, komik, apapun. Nah, bacaan yang itu yang akan apa ya? Kalau kalian belajar di dalam bahasanya. Silakan duduk, terima kasih. Ada dua anak yang saya ambil untuk jadi contoh pengucapan yang ditegaskan adalah di pengucapan atau indra pengecap. Sudah terbiasa dengan bahasa ibu yang medok kadang-kadang. Saya ini ada yang melabelkan bahasanya kalau bilang aku itu mewedok gitu. Aku U-nya ditekan aku. Kalau AKYU itu anak ala ya, AKYU, AKU tadinya. Dan kalau aku, itu yang puitis sekali biasanya. Aku pakai H, yang puitis sekali. Melankolia kalau disebut melankolia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak konflik atau yang tidak kita pahami sebetulnya itu ada di dekat kita. Nah, teman kalian itu sudah beda kalau mengucapkan, tapi kalian tidak menyimak atau perhatikan hal itu. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan tentang konflik dalam bahasa yang artinya menjadi stimulus juga dalam UKBM yang akan kalian tempuh. Selamat belajar dan selalu kepo mengenai info-info apa yang akan menjadi bagian dari otak kita. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.